Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat datang Pak Ustaz. Mungkin memang kita dianjurkan untuk bersabar, cuma sedikit ada pertanyaan saya yang barangkali bisa kita diskusikan, karena dalam penyampaian satu dakwah itu kita berdakwah juga dianjurkan di ayat ini mungkin Pak Ustaz untuk kita bersabar. Kira-kira bagaimana menghadapi kesabaran dalam menyampaikan dakwah Rasulullah dan yang disampaikan oleh Al-Quran. Kita ini kan sekarang dalam kondisi menerima sesuatu masuk keluar. Nah ini kalau kita tidak sabar ya akan hilang. Nah berdakwah juga begitu, disampaikan juga orang, Ustaz itu belum tentu seperti kita ini. Banyak sekali ini sebenarnya peserta yang bisa hadir, tetapi ya yang itu juga. Nah, kira-kira ini menghadapi ke depan untuk siar-siar kita ini, apa yang harus kita lakukan supaya dakwah itu bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Ya. Sedangkan di masa Rasulullah itu dakwah tidak henti-hentinya beliau, bahkan beliau dari rumah ke rumah yang dilakukan seperti jamaah-jamaah tabligh itu. Insya Allah kita ini sekarang ya era modern, kelihatan agak susah itu kita lakukan, karena biasa kita menyampaikan sesuatu, ada teman-teman tidak sholat, Ustaz ayo kita ke masjid, malah tersinggung. Ini yang susah sekarang kita hadapi. Nah, tapi dari satu sisi itu dianjurkan. Nah, itu berat sekali kita lakukan itu sekarang ini dalam kondisi-kondisi. Di media sosial saja kita memasukkan kadang-kadang sesuatu masih banyak yang protes, mengajak. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Terima kasih. Innalillahi musta'an wa iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang ingin kami tanyakan yaitu, ya sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan tema ini, tapi berkaitan dengan tasawuf yang ya saya kira Ustadz juga adalah salah satu praktisi, jadi mungkin bisa dijawab. Ya tentang tasawuf ini sebenarnya salah satu dari hobi saya. Jadi ya saya suka sekali mempelajari tasawuf karena saya rasa menarik, ya saya rasa bagus kalau kita mempelajari agama itu secara mendalam, ya. Kalau bagi saya tasawuf itu salah satu cara mempelajari agama secara mendalam, secara lebih dalam. Ya, tapi meskipun begitu ada kalangan-kalangan yang mengkritik tasawuf ini. Nah, ini yang saya mau sampaikan, ada beberapa. Yang pertama itu ada yang mengatakan bahwa tasawuf ini mirip dengan ajaran agama Buddha. Nah, ini bahkan sampai dibuatkan buku, Ustaz. Mungkin nanti kalau saya bisa nanti kirimkan intisarinya, bahkan dibuatkan secara ilmiah dalam buku, dan itu memang ada tahapan-tahapan yang dia jelaskan itu yang dalam ajaran tasawuf itu ada, dan itu memang dalam agama saya lupa Buddha atau Hindu itu, saya tidak terlalu ini, dan itu sama mirip, dan itu saya selalu dikritik itu, bilangin kamu ini belajar tasawuf ini sama dengan kau mempelajari agama lain, dan itu katanya bahaya karena siapa yang mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi siapa yang meniru agama lain itu termasuk agama itu. Jadi ini bagaimana nih Ustaz? Bagaimana bantahan kita terhadap tuduhan itu? Kemudian yang kedua lagi, ada juga sebagian teman itu mengatakan bahwa ini tasawuf ini tidak ada gunanya. Ini tasawuf ini katanya buang-buang waktu. Kenapa dia katakan begitu? Karena katanya yang menentukan kita masuk surga atau neraka itu syariat. Kalau bagus syariat, sudah aman.
surga. Jadi hakikat apa? Tarekat ma'rifat itu katanya tidak dipakai di surga. Katanya yang dipakai cuma syariat. Jadi katanya nih, kamu nih, saya dinasihati, oh, saya buang-buang waktu pelajari. Katanya bagus kalau kita fokus di syariat saja. Itu permantap syariat, mantap surga. Kita tadi telah mendapatkan tambahan ilmu, karena memang ilmu setiap orang itu beda-beda. Ya. Gelas pun yang kita pakai kadang-kadang berbeda warna dan berbeda bentuk. Jadi ilmu itu ya seperti air. Kalau dia masuk di bentuk berupa ember, dia mirip dengan ember itu. Kalau dia masuk di gelas, mirip dengan gelas. Tapi wujudnya tidak berubah. Dia tetap air namanya. Tapi kemampuan untuk menyerap seseorang itu beda-beda. Ya. Makanya kita harus senantiasa belajar sebanyak-banyaknya guru yang kita tempati. Jadi ada 3 yang mempengaruhi kita. Yang pertama wawasan, kemudian pengalaman, kemudian ilmu. Jadi kalau ketiga-tiganya ini maksimal, insya Allah kita akan lebih mudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya orang yang berilmu lah yang bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik. Makanya diawali dengan Iqra, bacalah. Nah, sekarang kita membahas tentang waktu. Surah ini ya surah yang sangat pendek, tapi dalam maknanya. Imam Syafi'i menanggapi surah ini, beliau berkata, seandainya Allah hanya menurunkan satu surah ini, itu sudah cukup buat kita untuk dijadikan pedoman, untuk dijadikan sumber ilmu pengetahuan. Tapi kan Allah menurunkan banyak surah, masih ada 113 surah yang lain, ya, malah ada yang panjang. Ya. Jadi ini sedikit tapi mengandung makna yang dalam. Nah itu. Jadi terima kasih tadi ada tambahan yang saya tertarik dengan kata sifat pengasih dan penyayang itu. Itu dalam sekali tuh Mas. Pengasih itu untuk orang di dunia dikasih semua. Tapi penyayang itu nanti di akhirat. Siapakah yang disayang di akhirat? Tentu yang taat, yang patuh, ya. Bukan orang-orang yang tidak patuh. Kalau yang tidak patuh, Allah ucapkan fazuqu azaban nar bima kuntum tukazzibun. Rasakanlah azab neraka karena kamu mendustakan. Atau di ayat lain mengatakan fazuqu azaban nar bima kuntum takfirun, karena kamu kafir. Jadi ujungnya sama, azab neraka yang dia dapat. Kalau di dunia ini yang diuji itu yang terdaftar saja Pak, yang mendapat ujian. Jadi kalau di dunia ini ya, yang biasa ujian itu yang terdaftar. Jadi orang beriman saja diuji. Orang tidak beriman tidak diuji. Apa dia kerja langsung cash dibayarkan. Kalau dia bekerja keras pasti dapat rezeki banyak. Kan dia tidak perlu ujian, dibayar di dunia ini cash. Tapi kalau orang beriman biasa kerja setengah mati, capek, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Itulah ujian. Apa yang harus dilakukan menghadapi kondisi sekarang. Ini kondisi sekarang sempurna. Apanya sempurna? Jenis maksiatnya. Semua maksiat dari dulu, umat-umat terdahulu sampai sekarang komplit. Semua yang ya digabung semua. Ya. Waktunya Nabi Lut. Nah, gimana? Sekarang banyak. Malah diresmikan tuh. Disahkan oleh negara tertentu ya. Kita mudah-mudahan tidak. Ya. Bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain. Kecuali tadi itu yang 4. Amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Nah, ini. Dan itu ujungnya itu. Kalau kita tidak sabar, langsung kita katakan berhenti deh, tidak ada hasilnya. Karena kita kadang-kadang melakukan usaha itu dengan nafsu. Kita mau dapat hasil. Padahal Allah menginginkan cuma disuruh saja.
soal hasil itu urusan Allah. Kadang-kadang kita tidak terima itu. Kenapa saya ini sudah kerja keras siang malam, sudah pergi dakwah di mana-mana, tapi hasilnya begitu-begitu juga. Nah, padahal itu boleh jadi adalah karena kasih sayang Allah kepada kita supaya kita itu tidak merasa sombong dengan usaha kita. Karena kalau sombong dihapus semua pahala. Boleh jadi kita sudah pergi jauh, orang sudah lupa kita, baru hasilnya nampak. Boleh jadi kita sudah meninggal, baru Allah perlihatkan hasilnya. Nah, sama dengan seorang orang tua. Biasanya orang tua ngomong begini, wah Pak, luar biasa saya ini, anakku ku ajar, tapi kok tidak berubah. Setelah meninggal, anaknya pada baik semua. Ya, nah, ini karena supaya dijaga seorang hamba itu supaya tidak ada sifat merasa hebat. Nah, ini itu salah satu. Itu yang pernah saya dengar dari guru saya. Kemudian kembali lagi tadi kepada waktu, saya mencatat sedikit di sini. Ada waktu itu detik-detik terbaik bagi seorang muslim adalah ketika di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu detik terakhir itu. Kemudian menit-menit terbaik adalah saat meninggalkan rumah menuju masjid sampai ia pulang. Nah, itu. Jadi kalau bicara menit terbaik adalah meninggalkan rumah menuju masjid sampai ia pulang. Itulah waktu-waktu yang terbaik. Kemudian hari terbaik adalah 3 bagi seorang muslim itu, yaitu hari kelahiran, hari kematian, dan hari kebangkitan. Nah, itu. Jadi hari kelahirannya orang semua senang, ya, disambut dengan dengan senyum, bahkan disambut dengan memotong kambing, dan seterusnya. Ya. Kemudian hari kematiannya itu tadi dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian hari berbangkit, di mana di hari berbangkit itu awal perjalanan menuju surga. Nah, awal perjalanan menuju surga. Bagi orang yang ahli neraka, ya, itulah perjalanan menuju neraka. Dengan penyambutan yang masing-masing khusus. Kalau orang masuk surga disambut, masuk neraka juga disambut. Tapi ucapannya beda. Kalau masuk surga ucapannya salamun qaulam mir rabbir rahim. Kalau masuk neraka ucapannya wazuqu azaban nar bima kuntum tukadzibun. Rasakanlah azab neraka karena kamu mendustakan. Nah, itu. Jadi saya tambahkan sedikit tentang bagaimana kita senantiasa istiqomah saja, terus menerus. Ya, jangan sampai berhenti. Biasa memang kita putur. Apa artinya putur? Berhenti sejenak. Oleh karena itu untuk kita bisa istiqomah cari teman. Jangan sendiri. Tidak bisa kalau sendiri. Seperti kita ini. Ya, katakanlah saya sendiri, tidak ada yang lain. Mana saya bisa bicara kalau sendirian? Atau kalau kita saling menyemangati, ya pasti kita mencari. Kalau umpamanya tidak hadir satu orang, pekan depannya datang lagi, atau mungkin bertambah atau berkurang, akan seperti itu. Ya, jadi ini perlu lagi, itulah yang dimaksud kesabaran. Kita tidak melihat hasil. Kalau hasil ya cepat kita kecewa. Ya, kalau kecewa ya sudah berakhir ini pekerjaan. Jadi kita harus jalan terus. Mengenai tasawuf. Nah, ini memang kalau baru dengar kata-katanya tasawuf, kadang-kadang ada yang alergi tentang itu. Kenapa? Karena mungkin belum pernah mencoba mendalami. Tapi kalau kita buka-buka, apa yang dibahas dalam tasawuf itu adalah tentang hati, tentang akal, tentang nafsu. Semua itu ada dalilnya banyak. Saya telah mencatat tentang bagaimana hati itu. Contoh, wa iza zukirallah wazilat qulub wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini tentang tawakal juga banyak dibahas di dalam ilmu tasawuf. Ya. Jadi kalau ada orang yang seperti yang kita hadapi itu, kita baik sangka saja. Itu jurusnya. Baik sangka, ya. Dan kita tetap merasa bahwa kita ini belum tahu apa-apa. Ya, kita pegang itu firman Allah, wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun.
Allah itu maha mengetahui, kita ini tidak tahu kecuali apa yang diberitahukan oleh Allah. Tentu dengan cara duduk bermajelis atau mungkin mendengarkan bacaan Al-Quran dan seterusnya. Yang jadi persoalan sekarang umat ini yang beliau tadi, bagaimana kira-kira usaha yang kita lakukan. Nah ini, karena untuk mengajak saja manusia duduk di majelis seperti ini, itu susah sekali. Kita memang betul diajak ke masjid, oke teman dari tablik, saya juga sering melakukan begitu. Begitu masuk di masjid, sudah salat, baru kita cari, sudah kabur, pulang dia. Padahal baru kita mau memberikan arahan atau memberikan pengajaran. Nah itu. Jadi yang kedua, setelah kita bisa dudukkan, kita layani dengan baik, baru kita ajarkan ini Al-Quran. Jadi bukan hanya berhenti sampai mengetahui hurufnya, penyebutan hurufnya, mahrasnya dan seterusnya, tapi arti setiap kata itu. Dan kalau kita mau, itu butuh waktu 150 pertemuan minimal. Itu butuh waktu dalam satu kali duduk 1 jam. 1 jam itu bisa kita baca 2 lembar, kemudian dibaca ulang dengan artinya kata per kata. Itu pun masih banyak yang dilupa. Masih banyak dilupa kalau kita bukan alat rekam seperti ini. Tapi banyak dilupa. Tapi dilupa itu lebih baik daripada tidak pernah ditahu. Nah itu harus dihargai itu kalau ada orang lupa. Ku lupa ya. Nah itu harus dihargai. Berarti dia pernah belajar. Yang jadi masalah, saya tidak tahu. Baru dia tidak tahu dirinya bahwa dia tidak tahu. Paling parah lagi, orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu dirinya bahwa dia tidak tahu. Kalau dia sadar bahwa dia tidak tahu, pasti dia cari tahu dan mau duduk mendengar. Karena kalau tidak pernah mendengar, itu susah bicara. Makanya dikatakan, Wallahu sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, lagi mengetahui. Nah, artinya apa? Kita ambil dari ayat. Kita harus banyak mendengar agar kita tahu. Jadi tidak mungkin seperti jamaah ini. Tidak mungkin bisa bicara kalau tidak baru kali ini mendengar. Kan begitu. Tapi kan kita sudah bertahun-tahun ini begini. Sudah tahu, sudah sering kita mendengar di sini atau di tempat lain. Jadi itu. Jadi memang susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Iya. Nah, jangan kita putus asa. Kita harus memberi semangat kalau bisa untuk orang lain, tapi minimal untuk diri kita sendiri. Kasih semangat. Jangan kita putus asa. Iya. Jadi kalau ada majelis sedikit orangnya, nah, kita masuk di sana, tambah-tambahin. Jangan sedikit kita tinggalkan lagi. Akhirnya putus asa ini. Jadi majelis ini bukan majelis biasa. Ini majelis pengampunan dosa sekaligus majelis ilmu. Jadi minimal kita pulang ini dalam perasaan tidak ragu lagi. Walaupun mungkin minggu depan ragu lagi karena ada bisikan masuk lagi. Kita ini berputar-putar dari ragu, yakin, ragu, yakin. Nah, mudah-mudahan di akhirnya adalah keyakinan, keraguan hilang. Kita baca ulang lagi, siapa tahu berubah artinya. Al-Quran itu bisa berubah artinya kalau dibaca ulang. Artinya pemahaman kita bertambah. Ya, nah, seperti itu. Jadi barangkali itu cukup. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.